Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Sebelumnya bagi kalian yang suka dengan film-film yang seru, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Kali ini gua akan membahas film yang berjudul Deepwater Horizon. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Peter Berg. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, dan lain-lain. Film ini menelan anggaran sebanyak 120 juta dolar dan mendapatkan pemasukan sebanyak 121,8 juta dolar. Untungnya tipis. Film ini mengisahkan sebuah kisah nyata akan terjadinya ledakan pada kilang minyak Deepwater Horizon yang mengakibatkan tumpahan minyak yang luar biasa di Teluk Meksiko. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak bacot, let's get it on. Film ini dikisahkan seorang pria yang bernama Mike Williams. Dia adalah seorang kepala teknisi di pengeboran minyak lepas pantai di Teluk Meksiko. Pengeboran minyak itu bernama Deepwater Horizon. Pada suatu ketika, Mike pergi bekerja seperti biasanya. Dia melakukan pengecekan, itu adalah tugasnya. Lalu kemudian Mike pergi bersama rekan kerjanya yang bernama James Harrell. Dia adalah manajer instalasi Deepwater Horizon. Lalu ada juga yang bernama Andrea Fleitas. Dia adalah seorang operator pada rig pengeboran dinamis di Deepwater Horizon. Mereka pergi bersama beberapa kru lainnya. Mereka pergi menggunakan sebuah helikopter untuk menuju ke pengeboran minyak yang berada di lepas pantai Louisiana, Amerika. Kemudian setelah sampai di sana, mereka terkejut karena ada beberapa kru yang ditugaskan untuk menguji integritas pekerjaan semen pengeboran. Ternyata mereka telah dipulangkan lebih awal. Ternyata para pekerja yang disuruh pulang lebih awal itu, mereka tidak melakukan pengujian ketahanan semen. Dan akibatnya, bila belum diuji ketahanan semennya tersebut, maka bila ada kendala bisa berakibat terjadinya kebocoran pada pengeboran minyak. Dan ternyata para kru pekerja yang dipulangkan lebih cepat itu adalah atas perintah dari manajer BP Donald Fettring dan Robert Kaluza. Perlu diketahui bahwasannya Deepwater Horizon ini adalah milik perusahaan Transocean, lalu disewakan kepada BP, yaitu British Petroleum. Itu adalah suatu perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London. Dan setelah mendapat informasi itu, seorang manajer instalasi yang bernama James Barrell menugaskan Mike Williams untuk mengecek ke bagian pengeboran untuk menanyakan masalah yang berkaitan dengan laporan uji ketahanan semen. Lalu Mike pun bergegas pergi ke bagian pengeboran. Dia menanyakan ke beberapa pekerja pengeboran mengenai uji ketahanan semen itu. Lalu Mike ini mendapat informasi bahwa mereka belum mendapat laporan dari uji ketahanan semen tersebut. Kemudian Mike memberitahukan ke James bahwa tidak ada pengujian semen. Lalu Mike dan James kemudian mendatangi manajer BP, yaitu Vidrin, karena James yang bertanggung jawab atas semua yang ada di pengeboran tersebut. Sedangkan Vidrin yang selaku manajer BP, dia hanya menyewa tempat tersebut dan mengambil hasil minyak bumi yang telah dibor. Lalu kemudian James mengusulkan untuk melakukan uji tekanan negatif. Karena uji tekanan negatif itu digunakan untuk memastikan kekuatan sumur minyak. Dan apabila pengujian itu berhasil, maka akan menghasilkan informasi mengenai pengeboran minyak bumi tersebut. Kemudian pengujian pun dilakukan pada tekanan pipa pengeboran. Pada awalnya tidak terjadi masalah apapun pada tekanan pipa tersebut. Hingga akhirnya terjadi naiknya tekanan pipa tersebut menjadi 1395. Dan itu sudah bisa disimpulkan bahwa sumur minyak ini bermasalah. Seharusnya jika dimulai dari nol, maka berakhirnya harus kembali lagi ke nol. Dan itu membuktikan bahwa tekanan yang sangat kuat sehingga dikhawatirkan berakibat menyemburkan lumpur dari bawah tanah. Namun Vidrin bersikeras dengan pendapatnya bahwa ada tekanan tetapi tidak ada lumpur yang naik dan keluar dari pipa. Sehingga menurut Vidrin, ini kemungkinan ada kesalahan pembacaan pada tekanan pipa. Kemudian Vidrin mengusulkan untuk menguji tekanan pada pipa penyumbat. Dan hasilnya pun pada pipa penyumbat berhasil, tidak ada perubahan pada tekanan pipa tersebut. Sehingga hal itu membuat Vidrin yakin bahwa tidak ada masalah pada pengeboran yang akan dilakukan. Karena Vidrin sendiri ternyata sedang mengejar keterlambatan pada setoran minyak selama 43 hari. Sehingga Vidrin hanya mementingkan pengeboran tetapi tidak mempertimbangkan keamanan pada saat pengeboran.
Dan akhirnya pengeboran pun dilakukan dengan tanpa ragu dan yakin dengan keadaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena jika tekanan pipa pengeboran beda dengan tekanan pipa penyumbat, itu akan menghasilkan kegagalan pada pengeboran. Pada awalnya berjalan lancar, bahkan saat pengeboran minyak dilakukan, semua berjalan dengan lancar, minyak sudah dipisahkan dengan lumpur. Dan tekanan pengeboran naik dan turun dan sampai akhirnya terjadilah peristiwa fenomenal tersebut, di mana tekanan pipa pengeboran terus naik dan membahayakan, sehingga menyemburkan lumpur minyak dari pipa pengeboran. Dan di saat terjadinya penyemburan lumpur minyak tersebut, Vidrin juga melihat kejadian itu dan tersiram lumpur. Sementara itu di tempat lain, di tempat pengeboran, para kru pekerja mencoba menutup aliran penyemburan itu. Kemudian awalnya berhasil menghentikan semburan itu, tetapi tekanan pada pipa pengeboran masih terus berjalan, sehingga membuat pipa pengeboran itu menyemburkan lagi lumpur minyaknya. Dan kali ini semburan itu sangat kuat dan dahsyat, sampai membuat ruang kontrol pengeboran hancur dan melukai para pekerjanya. Divert everything overboard! Jason! Oh shit! Caleb! Get down to the mud room now! We got debris! Oh shit! Caleb, clear out! Sementara itu di ruang penyimpanan minyak, para pekerja juga berusaha lari untuk berlindung dari semburan lumpur minyak yang semakin banyak dan kuat tersebut. Kemudian semburan lumpur minyak pun masuk ke dalam saringan udara, hingga ini mengakibatkan aliran tenaga pada mesin semakin kuat dan menyebabkan lampu-lampu di sekitar ruangan menyala semakin terang karena mendapat dorongan dari mesin yang kelebihan bahan bakar. Lalu Andrea yang menyadari hal itu, dia berusaha mencoba menelpon bantuan, tetapi dicegah oleh pimpinannya. Dan sesaat setelah selesai mencegah Andrea untuk menelpon, lalu lonjakan pada mesin semakin kuat, sehingga dorongan pada mesin itu semakin kencang, lalu kemudian berhenti dan meledak. Running away from me. I'm not going to be able to hold the rig in place. All right, calm down. The well is blowing out. What? Mayday, this is Deepwater Horizon. We are no. Ledakan itu menghancurkan semua tempat yang ada di situ, termasuk juga dengan Mike yang juga terkena ledakan itu. Hal ini membuat tubuh Mike terhempas akibat ledakan yang terjadi. Begitu juga dengan James yang sedang mandi. James pun terkena hempasan dari ledakan tersebut. Dan kemudian api yang menyala dari ledakan tersebut dengan cepat merambat ke setiap sudut tempat itu, sehingga membuat Deepwater Horizon akhirnya meledak dan terbakar sangat besar. Lalu setelah itu, pimpinan Andrea mencoba menelpon bantuan kepada penjaga pantai. Pada saat itu, kapal yang dekat dengan Deepwater Horizon mencoba mengirim perahu penyelamat untuk mengevakuasi para pekerja di pengeboran tersebut. Kemudian di tempat lain, Mike yang terkena hempasan dari ledakan itu berhasil selamat. Dia mencoba membantu rekan kerjanya untuk menaiki perahu penyelamat.
Kemudian Mike kembali masuk untuk mencari James dan berhasil menemukan James dalam keadaan terluka. Lalu di tempat lain, rekan kerja Mike yang melihat adanya crane yang hilang kendali hingga membuat crane tersebut menabrak sebagian sisi dari Deepwater Horizon, yang kalau hal ini tidak dihentikan akan jatuh dan menimpa para pekerja yang sedang menyelamatkan diri menggunakan perahu di bawahnya. Kemudian rekan kerja Mike tersebut berusaha menuju crane itu untuk menghentikannya. Setelah sampai di crane tersebut, rekannya berhasil menghentikan benturan dari crane itu. Tetapi rekan crane tersebut tidak sempat keluar dari crane itu, sehingga membuatnya terjatuh dari crane lalu meninggal. Lalu kemudian Mike dan James masuk ke ruang operator. Di situ mereka bertemu dengan Vidrin. James tampak marah kepada Vidrin. Mike lalu menyuruh Vidrin untuk meninggalkan Deepwater Horizon dan menyelamatkan dirinya dengan menaiki perahu penyelamat. Kemudian James mencoba untuk memotong pipa pengeboran agar bisa menghentikan semburan yang terjadi. Tetapi pada saat proses pemotongan pipa, alat untuk memotongnya yang berada di dalam air tidak kuat menahan semburan minyak, sehingga harus membutuhkan tenaga listrik untuk bisa lebih kuat lagi. Akhirnya James menyuruh Mike yang dibantu dengan satu orang lagi untuk kembali menyalakan generator yang berada di suatu ruangan. Pada saat percobaan untuk menyalakan listrik, ternyata awalnya berjalan baik dan berhasil menyala, namun tiba-tiba padam lagi. Dan pada momen itulah James selaku penanggung jawab di pengeboran itu, dia mengajak Mike dan satu orang yang membantunya untuk kembali karena sepertinya Deepwater Horizon ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan akhirnya Mike dan temannya mencoba kembali melewati api yang membakar Deepwater Horizon. Mereka menuju ke tempat James berada. Kemudian Mike dan James mencoba keluar dari tempat itu, tetapi perahu penyelamat sudah pergi meninggalkan mereka. Akhirnya mereka harus mencari jalan keluar yang lainnya. Tetapi untungnya ada sekoci darurat. Kemudian mereka yang masih selamat masuk semua ke sekoci itu. Akan tetapi sekoci darurat itu jatuh karena akibat ledakan kecil di Deepwater Horizon. Sehingga hal ini membuat Mike dan Andrea yang belum sempat menaiki sekoci itu tertinggal. I got him, watch out! They left us. They left. Come on, stay with me, man. Come on. Mike dan Andrea kemudian mencari tempat yang tinggi untuk lompat dari tempat itu. Tetapi pada saat Mike dan Andrea sudah berada di tempat tinggi, Andrea pun menjadi panik. Andrea tidak mau melompat karena Andrea sudah pasrah dengan keadaan. Namun Mike mencoba untuk memberinya motivasi untuk melompat dari tempat itu. Tetapi Andrea ini tetap tidak mau melompat dan menyuruh Mike untuk melangkah sendiri. Mike pun akhirnya mencoba meninggalkan Andrea dari tempat itu. Akan tetapi Mike tidak sampai hati meninggalkan Andrea sendiri di tempat itu. Kemudian Mike mendorong dan melempar Andrea dengan paksa, dan Andrea pun berhasil selamat dari tempat itu. Dan kemudian Mike pun juga melompat, dan akhirnya mereka berdua pun selamat setelah tim penolong tiba dan menolong mereka. Aim up higher. We can jump off first. Okay? We're gonna jump. Our choice. I don't want to die. Our choice right now is to burn or jump. Kemudian akhirnya Mike dan Andrea bergabung dengan para pekerja yang selamat dari kejadian di Deepwater Horizon. Mereka berkumpul di kapal Demon Benston. Lalu kemudian datanglah helikopter penyelamat untuk membawa pekerja yang terluka, dan sisanya berkumpul dan berdoa bersama atas keselamatan mereka. Setelah itu para pekerja yang selamat berkumpul di lobi hotel termasuk Mike.
Tetapi pada saat itu Mike dihampiri oleh seorang pria yang menanyakan kabar anaknya secara kasar. Hal itu membuat Mike panik dan meninggalkan tempat itu sembari melihat keluarga para pekerja yang selamat. Kemudian Mike pun bertemu dengan James yang juga selamat dari kejadian itu. Akhirnya setelah semua peristiwa yang terjadi di Deepwater Horizon, Fedrin dan Robert pun didakwa atas pembunuhan tidak sengaja pada tahun 2015. Kasus ini pun kemudian ditutup. Kalau mengingat bahwa ini adalah film kejadian nyata, jadi bisa dibayangkan ketegangan yang timbul di situasi seperti itu ya. Sudah pasti sangat-sangat menegangkan. Mungkin segitu dulu guys untuk pembahasan film hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment guys. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.